Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa bismillah sabri wa bismillah sabri wa bi'ufiyatan lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, dua kokoh-kokoh ini ya. Dan satu Cici. Ini kokoh-kokoh YouTube ya, kokoh-kokoh YouTube. Followernya udah banyak ini. Apalagi nih yang ujung nih. Ujung, enggak dong, banyakan ini. Wajah-wajah lelah deh ini. Wajah-wajah kurang tidur. Wajah-wajah kurang tidur ya. Ngurusin umat kayaknya. Insya Allah. Jadi ini kan ceritanya sedang berkunjung ya, Ko Hani dan Ko Dodi berkunjung ke Yogyakarta. Salah satu kota yang sebetulnya udah sering banget dikunjungi ya, Pak ya. Kota Iya. kelahiran saya. Masya Allah, kota kelahiran. Ko Dodi Belum bosan soalnya, belum bosan. belum bosan. Jangan bosan, Pak. Jangan bosan. Iya, kemarin sempat ini ya, ada dialog juga kita. Ya, alhamdulillah. Dan seorang akhwat dan alhamdulillah berujung syahadat. Berujung login. Iya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Selamat ya, Mbak Adel. Alhamdulillah. Terus yang pendeta mau masuk. Nah itu, nanti insya Allah mohon doanya kok, mohon doanya ya. Ya, satu gereja itu ya. Satu pendeta Sama jemaatnya. sama jemaatnya, insya Allah ntar. Kita doain ya. Ya, amin. Kita suruh pakai jas nanti. Iya. Saya pura-pura nggak tahu aja. Ngobrolin apa nggak ngerti. Mesti dikat. Mesti diingat. Papanya dia, kita pakai jas, suruh pakai jas. Doain ya. Doanya. Saya bisa ikut Sama ya. mama saya juga. Oh, iya. Kan kita sudah jodohkan kok. Makanya besok papanya bawa. Baik, ini karena sering ke Yogyakarta juga sudah sering juga main ke gedung dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Sedikit apa ya, mungkin kesan dan pesannya mungkin untuk teman-teman gitu ya, dari sahabat-sahabat Mualaf Center Yogyakarta, mengenalkan Mualaf Center Yogyakarta dari mungkin dari perspektif masing-masing kokoh-kokoh ini itu seperti apa sih mengenal Mualaf Center Yogyakarta? Duluan Kohani lah, Kohani yang lebih tahu NC kan. Kalau saya kan belakangan. Lebih tua duluan. Iya, yang lebih tua duluan. Saya lebih muda loh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, la haula wala quwata illa billah. Saya masuk Islam 2013, itu orang pertama kali yang mencari saya, ketemu saya di pinggir jalan raya Solo. Itu namanya Mas Amru sama Mbak Liana. Itu hari kedua saya diusir dari Jakarta, pulang ke Mojokerto itu numpang mobil temen. Di hari itu Mualaf Center Yogyakarta belum punya gedung, masih di Masjid Gede Kauman, base campnya di perpustakaan. Dan hari ini dengan ridha Allah udah punya gedung. Dan untuk semua lembaga mualaf yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Mualaf Center Yogyakarta lah yang pertama kali punya gedung dakwah mualaf. Di situ juga jadi tempat shelter, di situ juga segala macam kegiatan, mulai kajian, hapus tato, segala macam kegiatan, masya Allah. Dan Mualaf Center Jogja ini dari awal sampai hari ini tidak ada satupun yang dijadikan tokoh di dalamnya. Banyak orang-orang di belakang layar yang kita tidak tahu. Kita tahu, saya tahu, tapi banyak orang tidak tahu siapa sebetulnya orang-orang di belakang layar Mualaf Center Jogja ini. Yang besar, yang muncul hanya nama Mualaf Center Yogyakarta. Nah itu bagus sekali. Karena betapa banyak organisasi atau bahkan pondok pesantren ketika menokohkan seseorang, si tokoh ini wafat, hancur pula organisasinya, hancur pula lembaganya. Dan masya Allah, mudah-mudahan bisa kita ambil ibrohnya, kita doakan juga, kita bersyukur juga ada Mualaf Center Yogyakarta yang sebetulnya paling banyak
mengurus mualaf dan paling aktif di Indonesia untuk saat ini sampai hari ini. Alhamdulillah, Mualaf Center Yogyakarta. Di sana ada teamwork, di sana ada masing-masing yang berkorban, masing-masing mengambil peran, dan itu dilakukan sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir kita mati nanti. Mati sendiri, masuk kubur sendiri. Bahkan anak istri kita tidak bisa membantu atau menemani. Hanya amal kita, ibadah kita, sholat kita, semua sebenarnya kita lakukan bukan untuk orang, tapi apa yang sudah kita lakukan ini semua sebenarnya adalah urusan antara diri kita pribadi langsung dengan Allah. Jadi lakukan aja yang terbaik karena Allah. Karena semua juga dari Allah, kesehatan, tenaga, pikiran, waktu, uang yang kita punya, apapun milik kita, 50.000 tahun yang lalu sudah ditulis lauh mahfuz. Takdir bisa dirubah dengan doa, dan itu yang terjadi dengan Mualaf Center Jakarta. Dan kita bersyukur, kita doakan, kita dukung terus, bisa jadi pilot project. Mualaf Center Jakarta juga yang pertama kali mengeluarkan buku panduan hijrah untuk mualaf. Karena dulu ketika baru masuk Islam saya tiba-tiba dikasih Al-Quran, tiba-tiba dikasih buku zikir pagi petang, tiba-tiba dikasih buku macam-macam, terus saya bingung ini bacanya apa. Hurufnya kayak ular melingkar-lingkar gitu. Di atas pagar ya, huruf hijaiyah ya. Tapi Mualaf Center Jogja bisa mengeluarkan buku yang isinya tulisan Arabnya, lalu Latinnya, lalu artinya, dan plus gambar. Ya, jadi kita berlomba-lomba fastabiqul khairat itu. Jangan lalu merasa wah justru dengan Mualaf Center Jogja ini semakin baik, kita makin senang. Saya dulu di MCI, lalu di Ikhlas Foundation, kalau ada lembaga lain yang lebih bagus dari kami malah bersyukur. Fastabiqul khairat itu tidak saling menjatuhkan, tapi saling mendorong, membangun. Nah, juga mudah-mudahan ke depan cita-cita kami pribadi, saya pribadi, cita-cita dan tim, semua masjid punya Mualaf Center. Kenapa seperti itu? Karena apa sih Mualaf Center itu? Mualaf Center adalah sikap hati seorang muslim yang meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW dan diteladankan dan dicontohkan oleh kaum muhajirin ansor. Ada berapa banyak orang di luar yang mau masuk Islam, yang dijolimi, tinggalnya misalnya di Solo, tinggalnya misalnya di Temanggung, tapi kok larinya ke Jogja, padahal di sekitarnya banyak masjid. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Barakallahu fiik, Allah yubarik fiik untuk Mualaf Center Yogyakarta dan seluruh timnya. Kami bangga, kami bersyukur. Inilah bukti ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak mencari pujian manusia, tidak mencari nama, tidak perlu dikenal orang, tapi dicintai Allah. Dengan hasilnya hari ini sudah ada 1.000 orang lebih yang masuk Islam dengan Mualaf Center Jogja. Dan coba perhatikan, walaupun tidak banyak yang like, walaupun Instagramnya atau YouTube yang nonton sedikit, mereka nggak cari itu. Tapi saya pastikan hampir setiap hari selalu ada orang masuk Islam di Mualaf Center Jogja. Berarti apa? Hidayah milik Allah. Nah, Allah ridho dengan itu. Walaupun mungkin tidak banyak yang berdonasi, kita membangun gedung dakwah ini wakaf dari seorang pengurus Mualaf Center juga, dari keluarganya, dan dibangun pelan-pelan, berdirilah gedung itu. Dan Masya Allah, berapa banyak sudah mencetak, bukan lagi mencetak mualaf, tapi mencetak seorang muslim yang istiqomah dan kafah. Artinya kita tuh butuh support teamwork ya Bro ya, Yeah. bukan hanya dalam organisasi atau dalam satu wadah, tapi antar organisasi, antar lembaga, antar yayasan, karena kita nggak bisa jalan sendiri. Saya juga setuju tadi ya, jangan kalau ada mualaf memang wah ke Mualaf Center di Jakarta, Mualaf Center ya. Padahal itu PR kita bersama sebetulnya. Betul. Ya kan, membimbing teman-teman, bahkan untuk saudara-saudara atau masjid-masjid di sekelilingnya itu kan juga sebetulnya punya tanggung jawab untuk membina mualaf-mualaf di sekitarnya, di sekelilingnya. Makanya kenapa Mualaf Center Yogyakarta juga bekerja sama, punya relasi dakwah di masjid-masjid di seputaran DI Yogyakarta. Yeah. Kalau kita membangun itu, supaya teman-teman mualaf yang rumahnya jauh-jauh tuh nggak harus ke Bantul gitu, misalnya dari Sleman ujung utara ke selatan kan kejauhan. Jadi makanya kita membangun relasi, membangun hubungan ukhuwah dengan saudara-saudara
kita yang lainnya di masjid-masjid yang ada di sekitaran DI Yogyakarta. Iya, seperti sholat kan kita juga beribadah bersama-sama. Sholat itu berjamaah. Masuk surga itu juga rame-rame. Kenapa harus berjamaah? Kalau satu nggak diterima, yang lain bisa diterima. Yang nggak diterima ini ikut keterima. Jadi, ya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa tanpa harus melihatlah persaudaraan kita karena akidah, tanpa sekat harokah. Oke, itu terima kasih Pak Ani, Masya Allah. Ke Dodi sekarang. Sekarang gantian nih, pokoknya satu lagi nih. Kayaknya lebih bocor nih. Lebih bocor. Yang bocor yang ini sebenarnya. Kalau gue bocor halus gue. Ketularan kok. Oke, itu kalau Dodi sendiri apa nih, support apa nih bisa mungkin buat Mualaf Center Yogyakarta supaya lebih semangat lagi kita, teman-teman, tim kami gitu. Karena apa ya, jujur honestly. Ini kan benar-benar apa ya, kerja kita kan teman-teman, kok Hani mungkin tahu sendiri ya teman-teman kayak gimana ya di MC ini ya. Kita sama sekali, kita lembaga ya sama profit, di mana kita ya udah benar-benar udah lillah aja gitu, jalan-jalan aja, mau ada nggak ada ya jalan dulu gitu kan. Nah, untuk Pak Dodi sendiri apa nih support untuk teman-teman nih, tim yang ada di balik layar yang mungkin netizen nggak ada yang tahu, nggak pernah ada yang kenal gitu. Iya, saya taunya atau pertama kali dengar Jogja Kota Hidayah tuh dari MCY. Tapi emang saya perhatiin bener juga ternyata gitu, karena hampir setiap hari ada orang bersyahadat bersama MCY. Nah, tadi kan kita udah dengerin dari Kohani nih. Dulu dijemput di pinggir jalan. Ketemu di Jalan Raya Solo dekat Bandara Adi Sucipto. Janjian gitu enggak? Janjian. Oh. Ada yang nge-WA, Assalamualaikum, pokoknya nama saya Liana Yasmin gitu. Oh terus, gitu? Iya. Wah, baru tahu. Di Facebook, itu zamannya Facebook. Bener. Terus Kohani bisa ketemu saya sama suami saya namanya Mas Amrulia. Oh gitu. Jadi, nah Kohani di pinggir jalan tuh lagi jualan teh botol atau gimana? bukan, saya perjalanan. Di perjalanan dari Jakarta, kan dulu kan nggak ada tol. Jadi lewat Jalan Raya Solo itu, lalu ketemulah di situ. Mau ke Jawa Timur kayaknya. Iya, mau ke Jawa Timur. Nyeselnya, saya kira gadis, nggak tahu punya suami. Oh gitu ya. Jahat semua. Dapat-dapatnya cuma 10 menit ntar. Udah sejam ya kok. Ya, jadi saya sendiri kan juga dari Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid pusat di Surabaya. Tapi saya sangat senang berkolaborasi dengan MCY. Kenapa? Karena di MCY itu bukannya ini ya, maksudnya kalau di YPM At-Tauhid itu kan rank umurnya kan campur lah, dari yang muda sampai yang udah senior gitu. Di MCY muda semua. Jadi saya senang dengan apa? Dengan semangatnya gitu. Semangatnya sama energinya. Kalau di YPM At-Tauhid kan ya walaupun kita skopnya mungkin seluruh Indonesia, di wilayah-wilayah kita juga ada teman-teman kita yang masih muda-muda. Tapi saya ngelihat walaupun MCY skopnya cuma di Jogja, tapi energinya itu loh, semangatnya itu loh ya, girohnya itu loh. Jadi mau di mana dilayanin gitu sama MCY ini. Maksudnya untuk kita Jogja gitu ya. Nah, saya memperhatikan juga banyak orang-orang yang berminat untuk masuk Islam, larinya ke MCY gitu. Saya kan pernah beberapa kali ngobrol kan dengan Celiana juga, dengan Mas Amrul juga. Peta di Jogja tuh seperti apa sih? Berapa sih Muslim, berapa sih yang non Muslim gitu tuh. Terus faktor apa sih yang membuat mereka tuh kok banyak yang tertarik dengan Islam terus kemudian masuk Islam gitu kan. Makanya dari situ saya melihat bahwa nggak usah kita mikir seluruh Indonesia gitu ya. Di Jogja aja tuh kok sepertinya minat orang untuk masuk Islam itu kok tinggi sekali gitu. Memang ada kalau kita mau bandingkan dengan kota Manado ya, daerah Manado. Itu juga hampir setiap hari ada orang bersyahadat. Masya Allah ya. Di dua kota ini memang saya melihat juga oke lah mungkin banyak pendatang. Tetapi kok mereka kok mengenal Islam dengan mudah gitu. Nah, ini kan tentunya juga dengan apa ya namanya? Dengan dakwah yang mungkin kelihatannya ringan tapi efektif gitu lah. Nah, makanya saya senang sekali bisa kolaborasi dengan Mualaf Center Yogyakarta. Dan baru sekarang juga saya tahu istilahnya ini yayasan yang baru diresmikan ya, badan hukumnya ya, belum lama ya.
ini memang perlu dukungan yang nyata gitu. Dukungan ini bukan dukungan hanya moral saja, tapi juga material juga gitu. Maksudnya sebuah yayasan tidak akan jalan juga kalau tanpa dana atau donasi. Memang yang namanya yayasan ya memang bisa bergerak atau operasionalnya didukung dengan donasi gitu. Di undang-undang juga tidak ada masalah, memang itu sumber penerimaannya gitu. Tapi kan menerima donasi dipertanggungjawabkan untuk kebanyakan orang, untuk masyarakat gitu kan. Ada aturannya lah, melebihi jumlah sekian nanti diaudit dan segala macam itu ada. Tapi intinya sebuah yayasan ya nggak cuman cukup dengan tenaga pikiran, tapi juga butuh biaya gitu. Jadi saya juga ingin memberikan masukan juga buat para pemirsa. Ayo kita dukung Mualaf Center Yogyakarta ini supaya bisa lebih aktif lagi ya melayani masyarakat, yang khususnya buat masyarakat yang ingin memeluk Islam. Juga mungkin pesan juga buat para pendeta kali kau ya. Apa nih? Ya. Sensor lagi nih ntar. Oh, enggak usah disensor. Kan ini kan undangan. Gini, jadi maksud saya setiap yayasan kan memang fokusnya di masing-masing bidang. Ikhlas Indonesia bidang apa, MCI bidang apa. Di tempat kami, Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid juga, walaupun kita juga disebutnya Yayasan Pembina Mualaf, tetapi kita fokusnya di perang pemikiran. Misalnya. Nanti MCI juga membina mualaf, fokusnya mungkin di pembinaan mualafnya. Jadi seperti apa namanya ya, kita nih penggiat atau aktivis di dalam bidang pembinaan mualaf, untuk istilahnya menerima seseorang untuk misalnya dia mau masuk Islam, kita bantu dengan ya tadi ya misalnya syahadat, terus kemudian pemberian zakat, terus pemberian bantuan, baik bantuan moral maupun material, bantuan hukum misalnya. Hal-hal seperti itu sebenarnya buat saya cukup mudah dilakukan. Tapi yang paling sulit kan adalah menjaga akidah mualaf yang baru masuk Islam ini gitu loh. Ini yang perlu juga kita perhatikan gitu kan. Lebih mudah kita mensyahadatkan orang daripada kita membina setelah dia bersyahadat gitu. Kan nggak cuman setelah bersyahadat terus kita lepas begitu aja. Kan pasti kan harus kita bina. Walaupun kita kasih buku tebel, belum tentu dibaca semua. Tapi kita harus monitor juga kan. Nah, saya juga senangnya lagi dengan MCY. MCY ternyata punya desa-desa binaan. Baru semalam saya pulang dari Gunung Kidul. Masya Allah, jalannya juga keren. Ini mau ke kuburan atau gimana, Mas? Inilah desa binaan MCY kayak gini lah. Nah, ini kita sekarang sedang belusuan ya. Belusuan ke desa binaan Mualaf Center Yogyakarta. Nah, jalannya kayak begini nih udah nih. Nah, tuh. Nah, sedap gitu ya. Ini salah mobil ini Mas kalau begini nih Mas. Banyak batunya, salah mobil lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah kita senang karena ternyata ada desa-desa tuh yang memang perlu dibina. Nah, desa-desa ini semalam ya saya boleh dibilang nih keluar masuk daerah terpencil. Itu banyak banyak gereja juga di sana yang memang mentargetkan beberapa tempat di sana itu sebagai tempat untuk pemurtatan. MCY bisa bekerja sama dengan desa-desa ini, Masya Allah itu udah sebuah langkah yang bagus gitu ya dalam menjaga dan membentengi akidah umat Islam. Begitu juga nanti misalnya ada desa yang sebagian besar atau banyak warga desanya masuk Islam, itu juga perlu dibina. Boleh dong? Mendingan mantan kafir, mantan muslim? Mantan kafir. Nah, mendingan mantan kafir Daripada mantan muslim. Jangan sampai kita jadi mantan muslim ya. Jadi namanya yayasan nggak bisa hanya diem di tempat nunggu orang datang, nggak bisa. Memang kita juga harus keluar, datang ke tempat-tempat yang memang butuh saluran bantuan dari kita gitu. Ya, jadi saya sangat terkesan buat Mualaf Center Yogyakarta. Mudah-mudahan semangat para pengurus dan aktivisnya tidak luntur, apalagi banyak anak mudanya. Saya berdoa semoga yayasan ini tetap maju dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Masya Allah. Untuk Koh Yundi dan Mahami, terima kasih support dan dukungannya. Closing. Kami juga berharap kita bisa sama-sama berjalan, beriringan, sama-sama saling support juga. Dan kami juga masih belajar
tadi sanjungan-sanjungan yang luar biasa itu sebetulnya juga jadi cambukan untuk kami supaya bisa tetap istiqomah, bisa tetap menjaga amanah-amanah dari saudara-saudara kita di luar sana. Dan insya Allah besok balik lagi kok ke desa binaan itu dengan mobil yang tepat pastinya besok harus ganti mobil. Okay. Halo. Salah mobil ya malam. Mobil ceper masuk warna batu. Jadi nyangkut. Jadi wafillah, mari kita berdoa dan berharap hanya kepada Allah, dan mari kita meminta kepada Allah apa yang bisa kita lakukan masing-masing dari kita pribadi untuk bekal akhirat kita, untuk bekal kita sendiri, saling tolong menolong dalam ketakwaan. Apa yang bisa kita lakukan agar orang-orang yang mau masuk Islam yakin dan berani masuk Islam, termotivasi untuk masuk Islam, dan bagaimana para mualaf ini semakin kuat keislamannya. Dan semoga Allah membalas usaha-usaha kita semua, dan Allah merahmati dan memberikan pahala yang berlipat. Amin. Dan menerima apa yang sudah kita lakukan, karena Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Karena sesungguhnya ini untuk kita semua, dan mudah-mudahan Mualaf Center Yogyakarta senantiasa istiqomah, terbuka untuk semua lembaga mualaf, jauhkan dari rasa hasad, ria, ain, iri, dengki, ujub. Itu penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Kalau benar-benar kita mengatakan kata assalamualaikum saja, yang artinya apa? Damai sejahtera dari Allah untuk kamu, kita nggak boleh saling berbuat jahat. Kalau ada kita mengucapkan ana uhibbukum fillah, buktikan di sini, buktikan langsung ke Allah, dan tetap dukung Mualaf Center Yogyakarta. Insya Allah saya bersaksi, Allah menjadi saksi bahwa Mualaf Center Yogyakarta adalah lembaga yang amanah, lembaga yang bertanggung jawab dunia akhirat, yang insya Allah sampai hari ini pengurusnya tidak mencari pujian manusia, tidak mencari balasan manusia, dan adanya hari ini itu semua karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berjamaah untuk membantu salah satu mustahik kita, yaitu mualaf. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Allahumma aktim lana bil islami, waktim lana bil imani, waktim lana bi husnul khotimati. Mudah-mudahan Allah menjaga Islam kita, iman kita, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Jazakumullah khairan katsir kepada Ko Hani dan Ko Dondi atas supportnya dan wejangan-wejangannya. Insya Allah kami dari tim Mualaf Center Yogyakarta berterima kasih karena selama ini sudah senang sekali bisa bekerja sama, bisa jadi salah satu relasi dakwah khususnya dalam penanganan mualaf ya Pak ya. Dan memang perjalanan MC ini tidak mudah dari awal, dari nol. Ini ada saksinya juga. Dari awal sekali sampai hari ini, bukan karena kami tim yang hebat, tapi karena Allah yang ridho, karena Allah yang mengizinkan kami sampai di titik saat ini. Jadi mudah-mudahan kami tetap memohon dukungan dan bimbingan juga dari para ustadz-ustadzah, para asatid yang tidak bosan-bosannya kami mintai ilmunya, nasihatnya, supaya kami tetap bisa berjalan di koridor ya, sesuai dengan syariat Islam gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua, sahabat Mualaf Center dimanapun berada yang sudah mendukung dakwah kami, yang sudah mensupport dakwah kami. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya dengan balasan baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Itu Pak Dondi, terima kasih. Kami pamit undur diri. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.